Pemirsa, pasar Taman Puring sejak tahun 80-an ini terkenal sebagai surga belanja barang bekas di Jakarta. Selain sepi pembeli dalam beberapa tahun terakhir, insiden kebakaran pada Senin petang 28 Juli lalu ini menghanguskan lebih dari 500 ruko, menambah beban pedagang harus memulai lagi dari nol. Pasar Taman Puring di kawasan Kebayoran Lama, Jakarta Selatan sudah lama dikenal sebagai pusat penjualan sepatu, tas, aksesori hingga pusat pinggan hitam atau vinil. Sejak dibangun pada era 80-an, pasar ini punya tempat tersendiri di hati warga, khususnya penggemar barang bekas berkualitas. Kejayaan itu terpaksa meredup setelah kebakaran besar menghanguskan ratusan ruko pedagang pada Senin petang 28 Juli 2025. Pasar Taman Puring di kawasan Kebayoran Lama, Jakarta Selatan sudah lama dikenal sebagai pusat penjualan sepatu, tas, aksesoris, hingga pusat piringan hitam atau vinil. Sejak dibangun pada era 1980-an, pasar ini punya tempat tersendiri di hati warga, khususnya penggemar barang bekas berkualitas. Kejayaan itu terpaksa meredup setelah kebakaran besar menghanguskan ratusan ruko pedagang pada Senin petang 28 Juli 2025. Inilah nasib para pedagang di Taman Puring, tepatnya di Pasar Taman Puring, Jakarta Selatan, di mana kebakaran hebat yang melanda beberapa waktu lalu tidak hanya menghanguskan barang dagangan maupun kiosnya, namun juga menghancurkan sumber pencaharian mereka. Para pedagang juga menaksir bahwa kerugian yang dialami sangat banyak. Lantas seperti apa kondisinya sekarang dan apa upaya yang sudah dilakukan oleh pemerintah Provinsi DKI Jakarta? Meski kebakaran ini menjadi pukulan yang sangat berat, namun semangat bangkit harus mulai bergeliat. Bagi Zainal Arifin, salah satu pedagang, ia harus memulai lagi berjualan dengan bermodalkan barang sisa yang ada di rumah. Sudah 30 tahunan dagang di Taman Puring ini. Pas kejadian saya pas sudah ada di rumah maghrib. Udah nggak bisa ada kabar, telepon, cepat sudah datang ke sini. Udah jam 4:30 sudah nyampe. Waalaikumsalam. Habis nggak ada tersisa saya. Udah sampai paginya baru kemarin udah ngeliat puing-puing aja, udah nggak bisa lihat apa-apa lagi. Ya kita 200-an lah. Ya 200 jutaan. Ya ini beli etalase second, ngumpulin beli sama tukang loak. Modal juga dari bantuan dari anak juga ngasih bantuan. Ya, daripada di rumah lumayan lah buat nyambung hidup. Ya, di sini aja sementara belum ada relokasi lagi, ya udah sini aja dulu sementara. Meski pasar Taman Puring sudah tidak seramai dulu, Zainal mengaku masih ada pelanggan setia yang memesan melalui WhatsApp. Harapannya pasar ini bisa dibangun kembali lebih layak dan aman. Ya rame yang masih ada toko sih, tapi alhamdulillah juga sih ada juga yang datang, langganan pada datang ke sini. Pada nanya juga, ada juga yang belanja. Alhamdulillah sih ada aja terus. Harapannya sih cepat dibangun kembali terus, biar supaya saya bisa usaha lagi yang lama. Mudah-mudahan aja toko baru jadi lebih bagus usahanya. Ya gitu aja lah, harapan saya sih cepat dibangun kembali. Derita yang sama dirasakan oleh Suherman, pedagang yang sudah 20 tahun lebih berjualan di Blok B. Kini ia kehilangan 2 kios beserta barang dagangannya senilai puluhan juta rupiah. Beban semakin berat karena sebagian barang merupakan titipan orang untuk dijualkan. Namun Suherman tetap memilih bangkit. Meski untuk sementara waktu kondisi pasar masih sepi dan tengah dalam rencana modernisasi.
sekitar 20 tahunan lah kurang lebih ya, dari 2003 ya kan. Ya. Tas sama sepatu second ya, aksesoris ya kan, yang bisa saya beli, bisa ada lebih saya beli ya kan begitu. Saya kebetulan udah pulang pas adzan maghrib kan sampai rumah. Cuma dikabarin Taman Puring kebakaran, saya kan lari ke sini, cuma kan api udah besar. Ya barang-barang yang ada di kios ya udah hangus ya kan. Kalau ini kira-kira 50 lah. Kan 2 kios, kan ada 1 kios kan titipan ya saya. Barang-barang titipan, ya kira-kira 50-an. Kebetulan ini yang baru beli, terus ada barang yang orang nitip, jual ya kan. Mungkin dia nitip membantu lah sama saya. Mungkin ya kan biar ada yang bisa dijual ya kan. Dari nol lagi. Harapannya mudah-mudahan cepat dibangun, biar bisa dagang lagi, bisa mencari rezeki lagi ya kan. Kayak kesulitan pasti, cuma kan kita jalani aja apa adanya. Yang penting saya sudah berusaha, berdoa, masalah hasil itu balik lagi Yang Maha Kuasa. Bagi pengunjung setia, dahulu Taman Puring adalah tempat nostalgia dan surga berburu barang langka. Insiden kebakaran mengharuskan para konsumen loyal mengubur keinginan tersebut dalam-dalam. Kebakaran Pasar Taman Puring bukan hanya merenggut barang dagangan, tapi juga cerita hidup para pedagang yang sudah puluhan tahun berjuang di sini. Kebakaran kali ini menjadi alarm betapa pentingnya perlindungan dan modernisasi pasar tradisional. Besar harapan semua insan yang memiliki memori indah di Taman Puring, pemerintah dapat membangun kembali pasar ini lebih modern, lebih aman dan nyaman tanpa menghilangkan identitas lamanya. Api memang sudah lama padam, namun perjuangan dari para pedagang untuk bangkit kembali tentu tidak mudah. Kerugian yang dialami sangat besar, sehingga membuat mereka memiliki tantangan besar yang baru. Untuk itu mereka tetap berharap agar kawasan ini bisa pulih kembali. Dari Jakarta, Yulina Tridewi, Aliansyah TV One mengabarkan.